Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Marlina Heli, NPM 33220061, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, di sini hal pertama yang akan kita bahas itu pengertian Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju. Merdeka Belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan kepada anak-anak didik untuk belajar dengan santai, tenang, dan gembira tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punya tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Yang berikut itu karakteristik kurikulum Merdeka Belajar. Karakteristik yang pertama itu fokus terhadap materi yang esensial. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kurikulum Merdeka ini lebih fokus terhadap materi esensial. Oleh karena itu, beban belajar di setiap mata pelajaran lebih sedikit. Yang kedua itu lebih fleksibel. Kurikulum Merdeka disebut lebih fleksibel dibandingkan kurikulum sebelumnya. Artinya, guru, siswa, dan sekolah lebih merdeka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga itu tersedia perangkat ajar yang cukup banyak. Dalam kurikulum Merdeka, guru juga diberikan kebebasan untuk menggunakan perangkat ajar yang cukup banyak, mulai dari buku teks, asesmen literasi, numerasi, modul ajaran, dan lain-lain. Yang berikut itu landasan kurikulum Merdeka Belajar. Landasan dasar sebuah kurikulum merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh guru, karena landasan merupakan hal utama dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, utamanya dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum dan implementasi dalam dunia pendidikan menjadi hal yang penting untuk dipahami. Kurikulum bukan hanya saja diartikan sebagai mata pelajaran atau isi dan prosesnya saja, tetapi mencangkup semua pengalaman atau kegiatan belajar, mengajar siswa dan guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Landasan kurikulum Merdeka Belajar mencangkup beberapa poin penting. Yang pertama itu, pentingnya kemandirian. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu, kepesertaan aktif. Melibatkan peserta didik dalam membentuk tujuan dan pembelajaran dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengemukakan aspirasi, minat, dan kebutuhan mereka dalam pendidikan. Yang ketiga itu kebangsaan dan keagamaan. Kurikulum Merdeka Belajar tetap mencangkup pada prinsip-prinsip kebangsaan dan keagamaan, sehingga nilai-nilai ini tetap menjadi landasan dalam proses pendidikan. Yang berikut itu implementasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Implementasi isi kurikulum Merdeka Belajar dapat dilaksanakan melalui 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama itu asesmen diagnostik, yang kedua itu perencanaan, yang ketiga itu pembelajaran. Sekian dari pembahasan saya, terima kasih.